Gambaran saja yang perlu saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian, banyak data-data informasi yang akan didisplay oleh EDM yang bersumber dari EMIS, ya. Misalnya ketika membuka EDM di sana sudah punya data tentang jumlah guru yang S1, jumlah guru yang memperoleh sertifikat, jumlah tenaga kependidikan, berapa jumlah siswa, laki, perempuan, sumber listriknya, dan lain sebagainya, jumlah alat peraga. Dan data-data ini tidak perlu di-entry oleh madrasah. Semua sudah diambil secara otomatis dari EMIS ke aplikasi EDM. Itu yang dari EMIS. Nah, sedangkan data yang dari AKMI nanti akan menampilkan suatu hasil yang luar biasa. Misalnya, kapan AKMI dilakukan, kemudian bagaimana hasil dari kategori hasil literasi membaca, hasil literasi numerasi, hasil literasi sains, dan lain sebagainya. Nanti ada di sana ditampilkan di dalam dashboardnya EDM. Kalau yang AKG, nanti akan juga ada informasi tentang berapa jumlah guru yang mengikuti asesmen kompetensi guru. Ada berapa, bagaimana rata-rata dari hasil pedagogi guru. Bagaimana rata-rata hasil dari profesional guru. Termasuk juga kompetensi kepala madrasah. Di sana akan juga ditampilkan. Nah, ini menjadi refleksi Bapak Ibu sekalian. Sedangkan data dari akreditasi yang kita sebut dengan SISPENA, sistemnya, nanti akan ditampilkan juga tahun akreditasinya tahun berapa, skor akhir akreditasi apa, dan peringkat akreditasinya apa. Nah, termasuk IRCAM pun juga akan mensuplai data atau informasi hasil dari IRCAM tahun sebelumnya. Apakah sudah menyusun IRCAM atau belum? Nah, ini menjadi juga bahan refleksi bagi tim penjaminan mutu madrasah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setiap informasi yang diambil dari beberapa sumber data itu akan di-mappingkan dengan butir-butir yang relevan. Misalnya data dari EMIS tentang jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian jumlah siswa, jumlah toilet. Nah, ini relevan dengan butir apa? Nah, itu yang akan ditampilkan. Jadi ketika tim penjaminan mutu madrasah misalnya membuka butir 1 misalnya, nah maka nanti yang dimunculkan oleh EMIS adalah hanya data-data yang relevan dengan pengukuran kedisiplinan peserta didik misalnya begitu ya. Jadi tidak semua data EMIS kemudian langsung ditampilkan, tetapi apa-apa yang diperlukan oleh tim penjaminan mutu madrasah ketika mau menilai butir tertentu. Nah, demikian juga untuk AKMI. AKMI misalnya itu relevan ditampilkan terhadap butir A1, A4, dan A5, B2, C4, C5, C7, D1, dan D5. Demikian juga IRCAM dan akreditasi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, setelah tim penjaminan mutu ini mengisi kinerja 1, 2, 3, atau 4, langsung EDM itu akan menampilkan list kegiatan yang bisa dipilih oleh madrasah dalam rangka untuk peningkatan mutu atau dalam rangka mempertahankan mutu. Sehingga di situ langsung dicentrang ya, mau kegiatan apa saja ini dalam rangka untuk peningkatan mutu untuk butir A1 misalnya, untuk butir A2 dan seterusnya. Dan ini untuk menghindari tim penjaminan mutu ini lupa dengan hasil EDM. Kalau yang versi lama, EDM itu semua setelah diisi 26 butir kinerjanya, baru tahap berikutnya keluar list. Kalau yang sekarang tidak. Agar lebih akurat, begitu setelah mengisi level kinerja butir tertentu, keluarlah daftar kegiatan yang perlu dipilih oleh atau direkomendasikan oleh tim penjaminan mutu madrasah. Ya, itu contoh juga misalnya untuk butir B1 ya.
kepala madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Ya. Kemudian kalau hasilnya rendah, misalnya skornya 1 atau 2, maka keluarlah daftar kegiatan yang direkomendasikan dan itu bisa dipilih oleh tim, misalnya perlu penguatan kapasitas bagi kepala madrasah, perlu kegiatan KKKS atau MKKS, perlu lokakarya aplikasi manajemen berbasis madrasah, dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah tadi penjelasan saya tentang evaluasi diri madrasah, apa itu tujuannya, manfaatnya, siapa yang melakukan, bagaimana tahapannya, teknis-teknis apa yang harus dilakukan oleh tim penjaminan mutu madrasah, data-data apa saja yang harus dikumpulkan, dan selanjutnya nanti hasil dari EDM ini akan bermanfaat untuk menentukan program dan kegiatan prioritas dalam rangka untuk peningkatan mutu madrasah. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.